Ratu Ayu Kencana Wungu adalah raja kerajaan Majapahit. Suatu hari, Minak Jinggo berencana untuk memberontak pada kerajaan Majapahit, dan pemuda bernama Damarwulan yang akan membantu Ratu Kencana Wungu. Berhasilkah Damarwulan mengalahkan Minak Jinggo? Simak kisahnya di bawah ini dalam cerita rakyat Nusantara dari Jawa Timur. Minak Jinggo dan Damarwulan. Pada saat itu, ada sebuah kerajaan bernama Majapahit, yang dipimpin seorang ratu bernama Dewi Suhita, yang bergelar Ratu Ayu Kencana Wungu. Ketika itu, kerajaan Majapahit berhasil menaklukkan banyak daerah, dan menempatkan wilayah kekuasaan kerajaan di Trowulan, Jawa Timur. Salah satu kerajaan kecil yang menjadi taklukan Majapahit adalah Kerajaan Blambangan yang terletak di Banyuwangi. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang bangsawan dari Klungkung, Bali, bernama Adipati Kebo Marcuet. Adipati ini terkenal sakti dan memiliki sepasang tanduk di kepalanya seperti kerbau. Adipati Kebo Marcuet memberontak kepada Kerajaan Majapahit. Meskipun ia adalah kerajaan kecil, tetapi karena kesaktian Adipati Kebo Marcuet, maka hal tersebut memberikan ancaman terhadap kerajaan Majapahit. Ratu Majapahit itu pun berupaya menghentikan ulah Adipati Kebo Marcuet dengan mengadakan sebuah sayembara. Jika ada orang yang dapat mengalahkan Adipati Kebo Marcuet, Ratu akan mengangkat dia menjadi Adipati Blambangan dan menjadikannya sebagai suami. Banyak sekali orang yang mengikuti sayembara tersebut, tetapi tidak satu pun yang berhasil mengalahkan sang Adipati. Hingga datanglah seorang pemuda tampan dan gagah bernama Jaka Umbaran yang berasal dari Pasuruan. Ia adalah cucu Ki Ajah Pamengger, yang merupakan guru sekaligus ayah angkat Adipati Kebo Marcuet. Rupanya, Jaka Umbaran mengetahui kelemahan Adipati Kebo Marcuet, maka dengan senjata pusakanya, gada wesi kuning, dan dibantu oleh seorang pemanjat kelapa yang sakti bernama Dayun, Jaka Umbaran berhasil mengalahkan Adipati Kebo Marcuet. Ratu Ayu Kencana Wungu sangat gembira Jaka Umbaran dapat mengalahkan Adipati Kebo Marcuet. Sesuai dengan janji sang putri, Jaka Umbaran dinobatkan menjadi Adipati Blambangan dengan gelar Minak Jinggo. Tetapi, Ratu Ayu Kencana Wungu tidak dapat menepati janjinya yang kedua dengan menikahi Jaka Umbaran. Karena akibat pertarungannya dengan Adipati Kebo Marcuet, wajah Jaka Umbaran menjadi rusak, badannya menjadi bongkok, dan kakinya pincang. Akibat dari sang putri mengingkari janji tersebut, membuat Minak Jinggo murka, dan pemberontakan terjadi lagi di Kerajaan Blambangan Banyuwangi. Minak Jinggo juga berencana menyerang pusat Kerajaan Majapahit. Ratu Ayu Kencana Wungu sangat khawatir ketika mendengar bahwa Minak Jinggo ingin menyerang kerajaannya, maka ia pun kembali menggelar sayembara. Sayembara pun digelar, dan hadiah yang diberikan juga sama. Jadi siapa saja yang dapat mengalahkan Minak Jinggo, putri akan bersedia menikah dengan dia. Pasukan kerajaan membacakan titah kerajaan. Ketika sayembara digelar, tiba-tiba datanglah seorang pemuda tampan bernama Damarwulan. Damarwulan meminta izin kepada sang putri untuk mengikuti sayembara itu dan mencoba untuk mengalahkan Minak Jinggo. Maka pergilah Damarwulan ke Blambangan untuk menantang Minak Jinggo. Ketahuilah hai pemberontak, aku Damarwulan,
orang yang diutus oleh Ratu Ayu Kencana Wungu untuk membinasakanmu," kata Damarwulan ketika bertemu Minak Jinggo. Minak Jinggo tertawa. "Majulah ke sini dan hajar aku jika engkau bisa," tantang Minak Jinggo. Pertarungan sengit antara dua pendekar sakti itu pun terjadi. Keduanya silih berganti menyerang. Namun, Minak Jinggo dengan pusaka gada wesi kuning miliknya dapat mengalahkan Damarwulan dan dia dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam istana, Minak Jinggo mempunyai dua orang selir. Mereka bernama Dewi Wahita dan Dewi Puyengan. Ketika Dewi Wahita dan Dewi Puyengan melihat Damarwulan, maka terpikatlah mereka. Karena Damarwulan tahu bahwa selir Minak Jinggo suka dengannya, maka dia memanfaatkan keadaan tersebut. Damarwulan merayu mereka untuk membantunya mencuri pusaka wesi kuning. Hingga suatu malam, ketika Minak Jinggo terlelap dalam tidur, dicurinya pusaka itu dan diberikan kepada Damarwulan. Setelah memiliki senjata itu, Damarwulan berusaha keluar dari penjara dengan bantuan selir kerajaan tersebut, dan kembali menantang Minak Jinggo untuk bertarung. Ketika itu, Minak Jinggo sangat terkejut saat melihat senjata pusakanya ada di tangan Damarwulan. Damarwulan segera menyerang Minak Jinggo dengan senjata gada wesi kuning yang ada di tangannya. Minak Jinggo pun tidak bisa melakukan perlawanan sehingga dapat dengan mudah dikalahkan. Akhirnya, Adipati Blambangan itu tewas oleh senjata pusakanya sendiri. Damarwulan memenggal kepala Minak Jinggo untuk dipersembahkan kepada Ratu Ayu Kencana Wungu. Dalam perjalanan menuju Majapahit, Damarwulan dihadang oleh Layang Seta dan Layang Kumitir. Kedua orang yang bersaudara itu adalah putra Patih Logender. Rupanya, mereka diam-diam mengikuti Damarwulan ke Blambangan. Saat melihat Damarwulan berhasil mengalahkan Minak Jinggo, mereka hendak merebut kepala Minak Jinggo agar diakui sebagai pemenang sayembara. "Hai Damarwulan, serahkan kepala Minak Jinggo itu kepada kami," seru Layang Seta. Damarwulan tentu saja menolak permintaan itu. Pertarungan pun tak terelakkan. Damarwulan yang telah kelelahan akibat pertarungan dengan Minak Jinggo, tidak dapat melawan Layang Seta dan Layang Kumitir yang mengeroyoknya. Mereka berhasil merebut kepala Minak Jinggo, kemudian mereka membawanya kepada sang ratu di Majapahit. Sesampainya di Majapahit, tiba-tiba Damarwulan datang. Damarwulan menceritakan bahwa ia sebenarnya telah berhasil mengalahkan Adipati Blambangan, dan hendak menyerahkan kepada sang ratu. Tetapi di tengah perjalanan pulang ia diserang oleh Layang Seta dan Layang Kumitir, dan merebut kepala itu. Tentu saja Layang Seta dan Layang Kumitir tidak mengakui perbuatannya. Akibatnya mereka bertengkar, tidak ada yang mau mengalah di antara keduanya. Ratu Ayu Kencana Wungu pun menjadi bingung, maka sang ratu meminta kedua belah pihak untuk bertarung. Siapa yang menang pastinya memiliki kesaktian yang lebih dan dapat mengalahkan Minak Jinggo. Damarwulan yang sudah pernah bertarung dengan mereka mencoba untuk lebih berhati-hati. Ia harus dapat membuktikan kepada sang ratu bahwa dirinya lah yang benar. Dengan disaksikan oleh sang ratu dan seluruh rakyat Majapahit, pertarungan itu pun berlangsung sangat seru. Kedua belah pihak mengeluarkan seluruh kekuatan masing-masing demi memenangkan pertandingan. Damarwulan yang berhasil menemukan kelemahan Layang Seta dan Layang Kumitir berhasil memenangkan pertarungan.
Layang Seta dan Layang Kumitir pun mengakui kesalahan mereka dan dimasukkan ke penjara. Sedangkan Damarwulan pun berhak menikah dengan Ratu Ayu Kencanawungu.